Oke ya. Jadi sekarang udah mulai direkam. Sekarang kita mulai presentasinya. Nih ya. SIP atau Sustainable Income Project ada 3 bidang usaha. SIP Plan A itu jual beli kripto, SIP Plan B jual beli emas, SIP Plan C itu training center. Pada malam hari ini kita berfokus pada SIP Plan B. Jadi kenapa di Plan B ini kok jual beli emas? Karena seperti yang kita tahu bersama, itu harga emas selalu naik dari tahun ke tahun. Kalau Bapak Ibu lihat di grafik itu emas di tahun 2001 harganya cuma Rp100.000 per gram ya. 2001 harga emas itu 100.000 per gram. Sekarang berapa coba? Ayo. Coba tanya Pak Afrizal. Pak Afrizal tahu sekarang harga emas berapa segram? Pak Afrizal, tahu nggak? Emas sekarang berapa 1 gram? Tahun Satu 2001, satu Ibu Elis tahu nggak berapa emas 1 gram sekarang? 1 juta lebih ya. Ya berarti pada tahun 2001 harga emas Rp100.000 per gram. Saat ini harga emas sudah mencapai 1.300.000 per gram. Jadi sudah 13 kali lipat. Itulah keunikan dari emas. Harganya pasti naik dari tahun ke tahun. Jadi dimanapun di harga berapapun kita beri, asal kita sabar menunggu pasti dia naik. Ya. Ibaratnya kalau kita open buy ya pasti profit. Tinggal menunggu waktu aja. Jadi di plan B ini penghasilan dari plan B itu kita bagi ini ya. Jadi gini maksudnya gini. Kalau teman-teman menabung di plan B, maka uangnya tadi dipakai sebagai modal untuk usaha jual beli emas ya. Jadi kalau ada uang 1 juta itu dalam waktu 1 bulan akan menghasilkan keuntungan 250.000 ya. Kalau uang 1 juta dipakai buat jual beli emas itu dalam sebulan akan menghasilkan keuntungan 250.000 rupiah. Nah di SIP, apakah uang ini buat yang punya duit semua? Enggak ya. Uang yang 1 juta tadi kan misalkan punya Pak Afrizal. Apakah hasil yang 250.000 tadi buat Pak Afrizal semua? Enggak. Tapi uang yang 250.000 tadi, keuntungan tadi kita bagi 3 ya. 40% untuk nasabah, 40% untuk marketing, dan 20% untuk manajemen. Jadi yang punya duit dapat 100.000, bagian marketing 100.000, bagian manajemen 50.000 ya. Jadi kalau ada yang nanya berapa persen sih keuntungan sebagai nasabah di SIP, ya jatah nasabah itu 40% dari keuntungan. Atau kalau kita lihat ya 100.000 ini ya, ini adalah 40% dari keuntungan atau 10% dari modal gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya berapa sih bagian nasabah adalah 40% dari total keuntungan atau 10% dari uang tabungannya atau 10% dari modalnya gitu. Ini pembagian dari keuntungan hasil plan B. Nah, di plan B ada jenjang karir bagi teman-teman yang mau mengembangkan jaringan. Jadi kalau kita ngajak 1 orang berarti kita bikin 1 jalur, ngajak 2 orang bikin 2 jalur, ngajak 3 orang bikin 3 jalur. Kalau kita ngajak 10 orang berarti kita bikin 10 jalur. Ya, anggaplah Ibu Elis ngajak 10 orang, berarti Ibu Elis bikin 10 jalur. Nah, kalau Bu Elis punya 10 jalur, itu kita pilih nanti 3 jalur yang omsetnya paling besar. Jadi ada 3 jalur yang omset paling besar, itu nanti kita
pilih ya 3 jalur, maka kalau memenuhi syarat di jalur pertama minimal omsetnya 2 juta atau saldo grup maksudnya ya. Kalau di jalur pertama saldo tabungannya semua orang di jalur pertama saldo tabungannya mencapai 2 juta, saldo gabungan ya maksudnya. Di jalur pertama saldo gabungan 2 juta rupiah, di jalur kedua saldo gabungannya 2 juta, dan saldo di jalur ketiga saldo gabungannya itu 2 juta, maka kita berperingkat agent. Dan demikian seterusnya ya. Kalau ambasador 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kalau manajer 50 juta, 50 juta, 50 juta. Kalau senior manager 250 juta, 250 juta, 250 juta. Kalau director di jalur pertama 1 miliar 250 juta. Jalur kedua, jalur ketiga juga 1 miliar 250 juta. Nah, ini contoh contoh penghitungan untuk mencapai peringkat agent. Jadi kalau misalkan kita di jalur pertama kita punya anggota B, C, D, E, F, G. Yang B nabung 100.000, C nabung 200, D nabung 300, E nabung 400, F nabung 500, G nabung 600. Jadi kalau di total saldo gabungannya di jalur pertama ada 2.100.000 rupiah. Kemudian di jalur kedua kita punya anggota H, I, J, K, L. H nabung 200, I nabung 300, J nabung 400, K nabung 500, L nabung 600. Jadi kalau di total di jalur kedua ini total tabungannya dari 2, 3, 4, 5. 5 orang ini ada sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian di jalur ketiga ada MNOP, M nabung 150, N nabung 150, O nabung 600, dan P nabung 1.200. Nabung 1.200.000. Jadi totalnya di jalur ketiga ada sebanyak 2.250.000. Nah, karena ada 3 jalur yang saldo gabungannya itu 2 juta, 2 juta, 2 juta, maka kita itu otomatis berperingkat agent. Tunggu bentar Bapak Ibu ya. Saya mau minum dulu. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Nah, udah minum enak nih. Ini ya. Jadi ini syarat untuk naik peringkat. Kalau 2 juta, 2 juta, 2 juta berarti peringkat agent. Ini kita sistemnya tusuk sate ya, walaupun dia cuma satu jalur, tapi kedalaman ini satu jalur, tapi dia dalam jalurnya gitu kan. Satu jalur tapi banyak gitu. Nah, berarti kalau misalkan 10 juta, 10 juta, 10 juta berarti peringkatnya ambasador gitu. Seperti tabel yang tadi ya, tabel yang ini. Pokoknya kita dari sekian banyak jalur yang kita punya, hanya 3 jalur nanti yang sebagai syarat, yaitu jalur yang terbesar. Ini macam-macam penghasilan di SIP Plan B. Jadi di SIP Plan B ada 4 macam penghasilan. Yang pertama yaitu bonus dividen. Yang kedua bonus sponsor. Ini kita langsung contohkan aja. Jadi Pak Slamet mengajak Mbak Dewi untuk nabung di SIP. Maka Mbak Dewi nabung. Mbak Dewi nabung di SIP sebanyak 100 juta rupiah. Dari uang tabungannya tadi, Mbak Dewi mendapatkan dividen 10 juta rupiah setiap bulan. Ya, Mbak Dewi sebagai nasabah tadi mendapatkan dividen 10 juta rupiah setiap bulan. Dan Pak Slamet sebagai sponsor mendapatkan bonus sponsor 4 juta rupiah setiap bulan. Jadi Pak Slamet ini paling enak karena kerjanya sekali tapi hasilnya berkali-kali. Pak Slamet mendapatkan bonus sponsor bukan cuma sekali aja, tapi dia mendapatkan bonus sponsor ini setiap bulan. Setiap bulan Mbak Dewi dapat dividen, Pak Slamet juga dapat bonus sponsornya juga setiap bulan. Ini namanya bonus limpahan. Ya, jadi kalau A
A mengajak B, kemudian B menabung di SIP 250.000, A dapat bonus sponsor ya, A dapat bonus sponsor. Kemudian B mengajak C, C menabung Rp500.000 di SIP. Seharusnya kan B dapat bonus sponsor kan dari sekian persen dari yang 500.000 ini, harusnya kan B dapat bonus sponsor. Tapi untuk mendapatkan bonus sponsor syaratnya adalah saldo saldo pribadi minimal 1 juta. Kalau tadi kan si A berhak ya karena A saldonya 1 juta. Tapi B ini tidak berhak mendapatkan bonus sponsor karena B saldonya cuma 250.000. Jadi uang bonus sponsor tadi yang harusnya diterima B tapi dia flash out ke atas. Dia flash up ya gitu ke atas. Yang 20.000 tadi setiap bulan harusnya ke B tapi enggak, dia dilewatin B-nya langsung ke A. Ini namanya bonus limpahan. Jadi ketika ada member yang belum kualifikasi, qualified gitu kan. Jadi ya disebut qualified kalau saldonya minimal 1 juta. Kemudian C mengajak D, D menabung di SIP 750.000. Harusnya kan yang dapat bonus sponsor kan harusnya C, tapi karena C belum memenuhi qualified, C saldonya belum 1 juta, maka C tidak berhak mendapatkan bonus sponsor. Bonus sponsornya terbang ke atas. Dari yang D tadi bonus sponsornya terbang ke A. Jadi A mendapatkan 30.000 bonus sponsor setiap bulan. D mengajak E menabung di SIP 1 juta rupiah. Tapi karena D belum qualified, maka D tidak dapat bonus sponsor. Jadi bonus sponsor dari E ini terbang ke atas. 40.000 rupiah per bulan itu bonus sponsornya terbang ke atas ke A sebagai bonus limpahan. Nah ini bonus peringkat ya. Biar teman-teman tahu jalan ceritanya. Kenapa kalau di agent itu total omsetnya 6 juta, karena kan tadi syaratnya kan di jalur pertama 2 juta, 2 juta, 2 juta kan. Jadi kalau ada 3 jalur berarti totalnya 6 juta. Kalau ada uang 6 juta itu akan menghasilkan 1.500.000 keuntungan setiap bulan ya. Karena kan keuntungan kita kan rata-rata 25% setiap bulan. Jadi kalau 6 juta uangnya berarti keuntungannya 1.500.000. Nah 1.500.000 ini tadi kan udah kita bilang ya. 40% dari 1.500.000 ini buat nasabahnya, 15%-nya buat sponsor gitu kan. 5%-nya baru buat agent yang berpingkat agent. 5% dari 1.500.000 adalah 75.000. Jadi akan mendapatkan sebagai agent mendapatkan bonus peringkat Rp75.000 setiap bulan. Tapi ini adalah angka minimal. Jadi namanya agent tidak mungkin mendapatkan bonus di bawah 75.000 tidak mungkin. Pasti ini angka minimalnya. Jadi ini adalah yang tertera di tabel ini di bonus peringkat ini semuanya angka minimal. Jadi agent angka minimalnya mendapatkan bonus Rp75.000 per bulan. Kenyataannya nanti kita lihat sama-sama. Kalau prediksi saya sebagai agent nanti dapat bonus peringkatnya itu sekitar 300.000 per bulan. Ambasador ya. Ambasador mendapatkan bonus peringkat minimal Rp375.000 per bulan. Ini semuanya angka minimal ya. Termasuk yang direktur juga minimal sebagai direktur kita akan mendapatkan Rp46.875.000 per bulan setiap bulan. Ini angka minimal. Tapi kalau tebakan saya sebagai direktur kurang lebih 75 juta per bulannya. Minimalnya. Ini kan kalau cuma 3 jalur kan. Kalau orang tuh punya lebih dari 3 jalur kan otomatis makin besar dia omsetnya. Nah pertanyaannya apakah saya pengen jadi direktur, apakah saya bisa punya akun direktur lebih dari satu? Jawabannya adalah bisa. Teman-teman bisa punya akun direktur lebih dari satu. Kalau misalkan teman-teman punya 3 direktur, 4 direktur, atau 5 direktur bisa gitu ya. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Kalau memang dari awal niat, oh saya kepengen jadi direktur tapi jangan cuma satu gitu kan. Kalau bisa saya sekeluarga direktur semua gitu kan. Bapak, Ibu, anak, anak pertama, anak kedua gitu kan. Semuanya berperingkat direktur. Caranya adalah begini. Caranya ya. Kita daftar di SIP gitu kan. Kemudian kita buka akun yang kedua. Akun kedua di bawah akun pertama. Kemudian kita buka lagi akun ketiga di bawah akun kedua. Kemudian kita buka lagi akun keempat di bawah akun ketiga. Nah, ini saya akan contohkan bagaimana kita mendapatkan 4 direktur sekali jalan. Nah, di bawah akun keempat ini barulah kita merekrut orang lain yang sebagai member tadi gitu. Jadi kalau di SIP plan B itu omset yang paling bawah tadi, omsetnya akun 4 itu menjadi juga omset akun 2, akun 3, akun 2 dan akun 1. Jadi omset namanya omset bersama. Jadi kenapa kita susun seperti ini? Karena ada namanya omset bersama. Omset yang paling bawah itu akan menjadi omsetnya di atasnya gini kan.
Jadi kalau di ini artinya omset di akun keempat akan menjadi omset di akun ketiga, kedua, dan ke-1 gitu. Nah, setelah akun yang keempatnya jadi gitu kan, baru kita kembangkanlah akun yang ketiga, akun kedua, akun yang pertama. Jadi kita akan nantinya akan mendapatkan 4 director gitu ya. Artinya ginilah, kalau kita udah berhasil mencetak 1 director, itu untuk mencetak director yang berikutnya tuh sangat mudah sekali ya. Karena kita udah punya ini kan, udah punya buktinya gitu. Jadi sangat lebih mudah untuk mencetak, direktur yang berikut-berikutnya. Jadi kalau susunannya seperti ini, nanti, Bapak Ibu kalau susunannya seperti ini, ada 4 akun yang seperti ini, nanti kita akan memiliki 4 direktur gitu, dalam sekali jalan aja. Nah ya, ini keunggulan SIP Plan B yang tidak dimiliki oleh bisnis lain. Jadi SIP Plan B itu keunggulannya cuma satu ya. Jadi apabila usaha ini gagal, maka manajemen bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan tabungan seluruh nasabah. Jadi inilah keunggulan SIP Plan B yang tidak ada di tempat lain. Kalau di tempat lain nggak ada, cuman ada di SIP aja. Ini slide yang terakhir ya. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah salah ya, melainkan orang yang selalu belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi orang hebat itu bukan orang yang nggak pernah salah gitu. Nggak ada orang yang nggak pernah. Tapi orang yang selalu belajar dari kesalahan. Jadi teman-teman jangan pernah cari, saya harus mencari orang yang nggak pernah salah, yang nggak bakal ketemu ya. Mungkin segitu ya, demikian dari saya presentasi singkatnya. Kita akan lebih utamanya malam ini adalah di diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu ada yang mau tanya apapun silakan nggak apa-apa, tanya aja. Ya monggo silakan. Silakan Bapak Ibu nanya apa aja boleh. Mumpung kita lagi ketemu kan jarang-jarang ketemu. Pak Afrizal bentar ya Pak Afrizal ya. Suaranya nggak muncul punya Pak Afrizal jadi eh, mic-nya mungkin mic-nya. Bagaimana Pak Gatot? Ada pertanyaan Pak Gatot? Belum Om. Oh belum. Oh, ya oke. Ini Pak Afrizal mic-nya mungkin ini belum connect nih jadi nggak keluar suaranya gitu. Mic-nya di masih tar ya. Gimana caranya biar mic-nya nggak mati nih? Di sini mungkin ya. Oh ini dia nih. Kalau nggak Bentar. bisa, halo? Kalau nggak bisa ngomong Pak Afrizal ketik aja deh di itu di kolom chat. Di kolom chatnya ada kolom chat nih. Bu Elis gimana tadi penerangan saya jelas nggak atau ini ya kecepatan ya? Pak Afrizal itu suaranya belum muncul jadi nggak kedengeran. Nah itu baru muncul tuh Pak Afrizal. Ayo ngomong Pak Afrizal. Ayo monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. selamat Monggo Pak. malam, Mas Adi dan teman-teman yang hadir malam ini. Alhamdulillah. Berapa orang kita hadir semua nih, Pak Ari? Totalnya di Zoom ini ada 6 orang. 6 orang. Oh, ya. 6 Pada orang. yang lain masih banyak ya?
Ya kalau membernya kan banyak, tapi yang ikut Zoom cuma 6 orang nih, Pak. Suhu kita datang kan nih si Pak Alek. Oh, Pak Alek nggak ada nih, Pak Alek lagi meriang mungkin ya. Meriang ya. Heeh. Iya, sudah sibuk dengan kegiatan yang lain kali. Ya belum ada kabar Pak Alek. Ya, kepengennya sih saya sih kepengennya kita hadir semua. Jadi apa yang dibahas malam ini kan lebih jelas dan terang menerang gitu. Iya, tapi sementara mungkin yang hadir dulu kan kalau mau tahu gitu kan, nanti bisa ditularkan ke yang lain gitu. Iya, Kalau iya. Pak Afrizal mungkin mau nanya apa gitu kan boleh, nanti biar kita Saya paparkan. kalau saya sih sifatnya nggak menanya ya, cuman apa istilahnya sebelum-sebelumnya juga saya sudah dapat gambaran juga dari Mas Hadi ya. Cuman mungkin mewakili teman-teman mungkin ya. Kalau saya melihatnya sekarang ini kan SIP ini kan bahwa sudah ada plan A, plan B, plan C, dan ada lagi plan B2. Ini kan usaha dari Pak Adi kan cukup ini ya, cukup ada keinginan untuk maju lah gitu ya. Cuman mungkin saya nggak tahu nih kendalanya dia apa gitu lah. Nah, di sini mungkin nanti Mas Hadi bisa jelaskan. Pertama mungkin kalau saya melihatnya itu di plan A ini kan kita gagal gitu ya. Gagal itu saya juga nggak tahu gagalnya di mana. Kemudian dengan gagalnya di plan A itu, Mas Hadi coba lagi di plan B. Nah, di plan B ini model dagangnya kan beda. Tapi istilahnya model emas ya. Bukan kripto lagi tapi emas. Nah, dengan konsep yang agak berbeda. Tapi sistem tradingnya juga sama kan gitu. Nah, ternyata di plan B ini kan yang plan B pertama ya Pak Adi ya. Nah, itu kan tidak jalan juga. Sekarang masuk lagi plan B kedua yang Pak Adi mencoba lagi untuk kita mulai jalan lagi. Tetapi di sini kan artinya modalnya kan terbatas nih. Teman-teman ini ingin sekali banyak ingin masuk ke plan B2 ini, cuman kan terbatas dana dari Pak Adinya. Karena artinya dana ini betul-betul dana dari Pak Adi. Semestinya kan ini kan harus ada dari para member yang masuk dengan modal yang baru. Cuman kan kendalanya modal yang member-member kita ini kan masih ada di plan A. Nah, ini yang jadinya kurang apa ya? Kurang cepat kalau seandainya dengan modal 12 juta aja menunggu ada profit baru masuk ladi baru Pak Adi bisa mendaftarkan ke yang baru. Ini kan butuh waktu ya. Nah, ini kira-kira gimana Pak Adi ke depannya kita nanti ini? Mungkin di situ dulu Pak Adi yang perlu saya pertanyakan itu. Jadi terima kasih atas penyampaiannya dari Pak Afrizal. Ya. Jadi untuk gambaran ke depannya gitu kan, kalau gambaran ke belakang kan kita ya sedikit banyak udah tahu lah ya kalau gambaran ke belakang, tapi kita akan coba sampaikan gambaran ke depannya. Jadi Pak Afrizal mewakili teman-teman yang nggak hadir Zoom, nanti bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Baik. Jadi eh, ada dua kabar baik untuk masa depan SIP. Jadi atau dua jalan. Jadi SIP bangkit ke depannya itu nanti akan menggunakan dua jalan. Mungkin salah satu, mungkin keduanya gitu ya. Jalan pertama
SIP ini akan bangkit melalui SIP plan B2. Jadi, mungkin kan nggak banyak yang tahu kan kenapa plan B pertama itu macet kan, karena memang waktu di plan B1 yang pertama kemarin itu, kita kan mentok di modal gitu kan, karena memang plan B1 kemarin, ibaratnya itu, itu emang udah keterlanjuran gitu. Harusnya kan kemarin plan B yang kemarin itu harusnya seperti plan B yang sekarang, untuk, migrasinya itu bertahap. Kemarin Hmm. itu, salahnya kita tuh kemarin di plan B yang pertama itu migrasinya langsung jor-joran. Jadi, dengan dana terbatas saya keteteran, karena kan uang yang udah masuk di plan B pertama tuh kan ada sekitar 300 juta gitu kan. Itu saya keteteran karena kalau uang sebanyak itu, tidak akan ini, profitnya tidak akan ngangkat gitu. Karena uang real yang diperdagangkan cuma sedikit gitu. Nah jadi, langsung aja ke gambaran masa depannya di plan B2 ini. Jadi di awal-awal ini, memang kita cuman bergerak dari uang yang sedikit, dari uang yang 12 juta itu, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita kan punya histori yang sama gitu kan, dulu kita pernah berjuang di plan A gitu kan. Ini kan anggap aja modal awal gitu kan, karena saya inget banget dulu waktu di plan A, modal awalnya cuma 2 juta. Itu pun yang masuk dari Palukas, Palukas yang di NTT, yang di Kupang. Itu paling Ya, pertama kali depo itu Palukas, paling pertama saya ingat, depo tuh nomor satu Palukas. Kemudian nomor 2 itu Pak Amir yang di Aceh, itu orang kedua yang depo 2 juta juga. Dan dari situlah mulai kita berkembang. Jadi, jalan pertama untuk kita bangkit di SIP itu nomor nomor 1 adalah dengan kita memviralkan ulang SIP ini. Kalau dulu skemanya adalah di kripto, plan A dalam waktu 3 bulan kita bisa berkembang. Insya Allah di plan B ini dengan modal awal yang 12 juta ini memang nanti dalam 3 bulan ke depan juga berkembang juga dengan syarat di plan B yang kedua ini ada yang namanya transparansi gitu kan. Ada transparansi dan kejelasan gitu. ya, ya, Hari ini kita trading apa, di angka berapa, dapat berapa, bagi-bagi gitu kan, berapa gitu kan. Kemarin ya, kan memang betul. di plan A itu juga kemarin berkembangnya, saya rasa berkembang pesatnya itu karena memang kita sering melakukan namanya laporan perdagangan di waktu di plan A gitu. Nah ini, jadi info pertama teman-teman, kita jalan pertamanya ya dengan ini, dengan kita merintis di plan B dari modal yang kecil ini akan terus berkembang, nanti akan banyak, orang-orang baru. Jadi bukan lagi orang lama. Orang lama itu kan orang yang di plan A sama plan B1 kan. Nanti akan Ya, banyak di plan B2 ini akan banyak orang-orang baru yang bukan plan A, bukan plan B gitu. Nanti akan betul. banyak orang-orang baru. Jadi ini saya lagi menciptakan track record di minggu pertama ini. Dengan adanya track record itu kita berhasil perdagangan, itu yang akan kita jual ke orang lain. Itu nilai jualnya. Ini loh, Bapak, Ibu kalau mau nabung di plan B dalam waktu sebulan bisa dapat sekian gitu kan. Ini bukti bukti tradingnya gitu. Ini bukti hasilnya gitu kan. Jadi Ya, kalau saya optimis di plan B kedua ini, saya pribadi bisa merekrut dalam waktu sebulan ini bisa merekrut 50 orang lah, saya pribadi. Dari saya pribadi. Jadi nanti insya Allah kalau udah bahan-bahannya udah cukup, saya akan gerilya. Saya akan gerilya menawarkan ke teman-teman, eee, saya dulu kan memang itu niat awalnya kan di plan A, saya mau menyelapkan teman-teman dari money game, saya bawa gitu. Saya ajak mereka pindah dari money game, pindah ke plan A gitu kan, dan ternyata berhasil, banyak gitu. Saya ya, kemarin berhasil menyelamatkan 50 orang dari money game pindah ke plan A gitu kan. Nah, sekarang di plan B kedua saya juga niat gitu kan, nanti akan saya juga ajak orang yang di luar untuk masuk ke plan B2. Jadi insya Allah dalam 3 bulan ke depan, insya Allah plan B yang kedua ini juga berkembang sama seperti plan A. Bahkan mungkin lebih pesat di plan B2 nih kalau menurut saya mah. Lebih pesat. Karena nanti kita akan ditunjang dengan report yang lebih lengkap. Karena kan saya sekarang reportnya berbasis YouTube. Jadi apapun yang saya perdagangkan dapat berapa hasilnya gitu kan hari ini selalu ya, dilaporkan melalui video YouTube gitu. Modal awal paginya berapa, saldo malamnya dapat berapa itu kelihatan semua. Jadi teman-teman bisa pantau, bisa tracking, bisa ya, monitor. Kita hari ini dapat berapa, kemudian berapa yang masuk ke rekening kita tuh berapa gitu. Jadi angkanya tuh jelas semuanya. Itulah ya, bahan kita untuk kita berjuang untuk memviralkan
plan B ini. Itu jalan pertama. Baik. Insya Allah dalam waktu 3 bulan ke depan kita akan booming. Yang penting kita nih konsisten dan transparan gitu. Ya. Yang kedua, ini juga kabar baik. Ini kabar baik, yang kedua ini kabar baik. Tadi saya nggak sengaja gitu kan, melihat di web, ada web namanya di Google, kalau di Pak Afil nanti cari aja di Google, namanya tradingview.com. Ya, trading view ya. Ya, tradingview.com, nanti silakan Bapak Ibu cari di Google tradingview.com. Itu saya senang banget tadi gitu. Nggak sengaja saya buka web itu dan mereka ternyata mengadakan kompetisi trading. Mengadakan kompetisi trading dengan akun virtual yang mana mereka itu membagikan hadiah bagi juara-juara tradingnya. Dan juara pertama itu saya lihat akan mendapatkan hadiah uang $25.000. Tuh, besar tuh. Ya, itu juara. Jadi ada yang dapat tuh 10 orang. Juara 1 dapat 25.000, juara 2 dapat $15.000, dapat juara 3 dapat $10.000. Dan saya lihat dari pemenangnya itu kemarin saya lihat juara satunya cuman profit 11%. Juara satunya tuh. Mereka hanya Iya. ibu-ibu tuh. Ibu-ibu juara satunya saya lihat cuman profit 11%, tapi dia sebagai juara satu di global gitu. Jadi saya dengan adanya kompetisi itu sangat yakin dan sangat optimis kita bisa juara gitu. Saya yakin. Saya sangat yakin dan sangat optimis bisa menjadi juara di kompetisi tradingview.com, dan nanti kalau uangnya dapat kita misalkan juara 1 dapat $25.000, itu kan otomatis semua plan A itu langsung bisa migrasi. Semua plan A langsung bisa login ke plan B2. Dan kalau misalkan teman-teman memang kira-kira butuh duitnya bisa diambil semua. Artinya tidak ada paksaan. Ketika nanti uang kita udah pulih, dapat kita juara $25.000 tadi kan, itu silakan teman-teman, uangnya mau diambil semua boleh, atau mau dititipkan di SIP juga boleh. Yang penting kan kita udah punya record gitu, udah punya terbukti bahwasanya tim kita pernah juara gitu. Tim kita pernah juara di ajang kompetisi internasional gitu. Mohon doanya ya. Jadi tradingview.com ini mengadakan kompetisi setahun 4 kali. Yang pertama udah beres, yang kedua udah beres, yang ketiga dan keempat belum buka. Jadi Baik. ini biar di tradingview.com dalam waktu dekat biar buka nih yang ketiga. Karena kalau udah buka saya mau ikutan. Itu nanti jangka waktunya nggak lama. Dia cuma trading selama 10 hari, semua yang daftar dikasih saldo yang sama. Nanti di hari yang ke-10 dilihat siapa yang saldonya paling besar. Mudah-mudahan Pak Ari ya. Ya, jadi kalau misalkan tanggal 1 Juli ini 1 Agustus start, berarti tanggal 10 Agustus udah closing. Bentar ya. Tunggu bentar. Ini butuh banyak minum kayaknya. Jadi kalau ada yang nanya dari jalan mana nih uang SIP yang dulu-dulu bakal balik, itu ada 2 jalannya. Yang pertama dari perkembangan bisnis plan B2. Mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ke depan kita akan menyamai bahkan mungkin melebihi dari saldo yang awal kita dulu gitu kan. Jadi teman-teman bayangannya di plan B2 ini saldo yang nanti besar itu bukan dari saldo orang lama ya, itu dari saldo orang baru. Saldo orang baru gitu. Baik. Tapi dari saldo orang baru tadi gitu kan, tapi kan manajemen udah komitmen ya. Semua penghasilan manajemen nanti akan dipakai untuk mengembalikan modal plan A dan plan B yang dulu gitu. Ala plan A. Jadi insya Allah dalam 3 bulan ke depan, makanya saya target nih di bulan Juli, Agustus, September. Jadi di bulan September, insya Allah di bulan September tuh kita udah pulih. Jadi saldonya udah pulih seperti bagaimana dulu. Dan nanti akan banyak gitu, semakin banyak teman-teman yang bisa narik modal atau narik modal atau menanamkan modal di plan B. Jadi kalau ada yang nanya, jalan pertama adalah jalan dari perkembangan bisnis plan B2. Jalan kedua adalah dengan jalan kita mengikuti kompetisi yang mana nanti hadiah juaranya tadi itu dipakai semuanya. Semuanya untuk mengembalikan modal plan A. Jadi teman-teman ketika nanti saya daftar dan kayak saya udah mulai ikut kompetisi, semuanya saya minta doanya. Semuanya saya minta doanya supaya teman-teman semua yang ada di plan A dan plan B itu mendoakan saya bagaimana saya nanti bisa
menjadi Ya. juaranya di situ. Ya. Kalau saya pribadi sangat yakin dan sangat optimis untuk bisa jadi juara di kompetisi tradingview.com, karena memang kalau saya lihat dari karakteristik dari peserta yang ikut, mereka rata-rata tipe-tipenya main kecil semua gitu. Jadi artinya kalau kita bisa menghasilkan profit 50% aja dalam waktu 10 hari itu udah jelas positif juara gitu. Amin. Mungkin itu dulu yang gambaran ke depan dari saya untuk teman-teman biar semakin optimis kalau kita ini memang ke depannya bagus gitu. Baik. Terima kasih Pak Adi penjelasannya. Mudah-mudahan nanti kami yang hadir malam ini bisa menjelaskan pada teman-teman yang nggak hadir malam ini. Kalau ada yang lain mungkin mau nanya atau Pak Afrizal ada pertanyaan lain juga nggak apa-apa, silakan Pak Afrizal. Ya, untuk sementara itu dulu Pak Adi. Saya harap yang dari Pak Gatot ya. Ya mungkin ada masukan-masukan atau apa yang perlu ditanyakan gitu Pak. Sambil saya mendengar dari yang nanti akan muncul pertanyaan baru nanti Pak. Ya, silakan Pak Gatot ngasih komen boleh. Masih ngikut nyimak aja. Oke, mendukung biar cepat sukses. Amin. Ya Pak Rizal. Ya Pak, semangat Pak. Sama penting. Iya, Biar betul. Iya. Ya. Jadi Pak Gatot, ini nampaknya kan teman-teman kita kan masih pada loyo nih ya. Karena masih ngarapin dananya untuk didaftarkan. Sementara kan kita sudah dengar nih penjelasan dari Pak Adi malam ini kan gitu. Betul. Kita dukung aja. Kita dukung Ya. semua yang terbaik. Ya. Lalu Ya. buat Ya. Betul. Ya, kalau bisa saya dengan Pak Gatot nanti mendorong teman-teman lah untuk tetap bersabar dan tetap semangat gitu lah. ini Om Alex juga nggak ada nih. Ya, Om Alex nggak ada nih. Saya ngarapin dia hadir malam ini, tapi kelihatannya nggak hadir pula dia. Ya, betul. Oke. Gitu Monggo ya Pak. dilanjut. Siap. Iya. Tanya. Baik, Pak Adi, mungkin ada dari siapa? Bu Elis ya? Ya. Monggo Bu Elis, ada pertanyaan atau komen Bu Elis? Kalau saya mah Pak Adi idem aja sama yang lain. Oh, begitu ya Bu ya? Bisa. Ya Bu. Iya. Jadi kita yang hadir malam ini Bu Elis jadi saksi hidup nih untuk teman-teman nanti setelah Zoom ini kan masih pada lemes ini ya, masih belum semangat dan sudah dapat penjelasan dari Pak Adi nih kenapa gitu ya. Jadi kita usahakan pikiran-pikiran negatif itu kita coba singkirkan dulu. Yang jelas sekarang kalau saya menangkapnya, pertama Pak Adi sudah menjelaskan kenapa SIP ini gagal, kan sudah dapat penjelasan dan ada dua harapan-harapan yang akan ditempuh oleh Pak Adi. Dan yang ketiga, Pak Adi tetap komitmen bahwa dana itu tetap dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Begitu Pak Adi ya? Ya betul, Pak Afrizal. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman, bahwasanya dana kita itu sesuai dengan komitmen Pak Adi dari awal. Jadi jangan ada sampai kita berpikir seperti yang bahwa Pak Adi akan tidak ini. Cuma mungkin dulu karena ada bahasa-bahasa yang ini itu malam inilah dikelirkan oleh Pak Adi. Bahwasanya di SWP itu kehebatannya itu aja. Dana itu tidak akan hilang. Cuman yang namanya harapan kami ya Pak Adi ya, kegagalan itu kan
akan datang terus, tapi tidak kegagalan yang sama, Pak Adi. Mm-mm. Harapannya gitu, kegagalan itu tidak di lubang yang sama. Jadi ada Amin. kegagalan yang baru, yang sifatnya itu hanya kerikil-kerikil aja kan gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi saya sangat memang mengharapkan dan terima kasih apa yang Pak Adi sampaikan, dua terobosan yang akan muncul nantinya itu mudah-mudahan ya Tuhan meridhoilah apa yang Pak Adi harapkan ini dan harapan kita juga semua. Mm-mm. Jadi Ini, ketiga Pak Adi mm, untuk apa namanya? Saya mungkin sedikit Pak Adi ada juga pertanyaan teman-teman juga ke saya. Itu kan plan C Pak Adi. mm, Plan C itu eh, kontribusinya untuk pengembalian modal kita gimana Pak Adi? iya. Sebenarnya kalau plan C itu sangat potensial ya. Jadi memang beda bidangnya aja. Kalau di plan A kan bidangnya trading. Plan B juga Ya, trading. Kalau plan C ini kan training center. Jadi kan income-nya dari peserta training gitu kan. Jadi memang udah ada marketing saya itu sales kan dari Mbak Jen kemarin. Dia udah siap untuk keliling menawarkan proposal untuk seminar online gitu kan. Yang mana kalau di SMK itu kan muridnya banyak, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1.000 orang gitu kan. ya, Otomatis kan itu menjadi income bagi SIP karena kalau di eh, pendapatan di plan C itu bukan sebagai modal trading, itu pendapatan bersih. Uang masuknya oh, itu uang masuk bersih. Jadi bukan jadi beda dengan trading. Kalau trading itu kan bisa profit bisa loss. Tapi kalau di namanya di plan C itu namanya real income. Real income. Jadi setiap uang yang masuk itu kita akan bagi dua, bagi marketing dan juga bagi pengelola atau manajemen. Jadi separuh untuk marketingnya, separuh untuk manajemennya. Jadi misalkan itu kan uang pendaftaran di plan C itu kan 100.000 rupiah satu orang kan. Kalau ya misalkan 100. 100.000 satu orang, dalam satu event misalkan ada satu sekolah, ini contoh aja gitu kan. Contoh aja kalau misalkan satu sekolah itu ada 500 orang yang kita kan negonya ke kepala sekolah kan. 500 Ya, orang ikut seminar, tujuan mereka kan bukan apa-apa. Mereka tuh kepengen punya sertifikat untuk bahan nanti melamar kerja gitu kan. oh Jadi gitu itu ya. nanti kita akan adakan. Jadi benefitnya, manfaat yang bisa diambil dari mereka yang ikut seminar ikut pelatihan training di SIP Plancy adalah mereka akan mendapatkan sertifikat yang bisa dipakai nanti untuk bahan melamar kerja gitu. Ini loh, kalau saya dulu eh, yang namanya kita melamar kerja itu kan selain ijazah juga kita melampirkan namanya sertifikat keterampilan gitu. Ya, ya, tambahan ya. Ya, jadi teman-teman jangan mengira nanti di plan C itu yang mengajar saya gitu, bukan. Yang mengajar nanti kan adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, misalkan dosen IT atau misalkan pakar-pakar IT gitu kan. Itu mereka orang-orang yang kita bayar untuk nantinya sebagai pembicara atau pemateri di seminar kita. Jadi nanti contoh gini, misalkan dalam satu SMK itu ada 500 orang. Satu orang daftar bayarnya kan 100.000 rupiah. 500 orang kali 100.000 itu kan 50 juta kan, 50 juta. 50 juta Ya, itu kan nanti 50 juta kita buat pembicaranya 5 juta, buat pembicaranya 5 juta, buat marketingnya 10 juta gitu kan. Buat hmm, pembicaranya 5 juta, sekali ngomong doang kan 5 juta dia dapat gitu kan. Kemudian buat marketingnya anggaplah 15 juta, jadi 20 juta. Sedangkan yang sisanya kan 30 juta masuk ke manajemen kan. 30 juta oh, masuk ke manajemen. Jadi itulah uang yang bakal masuk di plan C kalau plan C-nya nanti udah jalan. Sekali satu tempat bisa 30 juta, 20 juta, bisa 10 juta gitu. Nah, itu yang nanti untuk berapapun income yang didapat dari plan C, itulah yang nanti akan kita pakai untuk mengembalikan modal-modal teman yang di plan A gitu. baik, baik, baik. Nah, begitu Pak Jadi Adi ya. ya, tapi ini sebenarnya dari marketing saya dia masih ini butuh gitu kan. Eh,
dia minta saya buatkan proposal dan memang saya janjinya minggu ini nih, di 1 minggu ini saya mengerjakan proposal buat dia turun ke sekolah-sekolah gitu. Kalau Oh ya. dia yakin dalam 1 minggu tuh bisa turun ke 5 sekolah, 10 sekolah gitu untuk menyampaikan proposal gitu kan. Dia orangnya termasuk yang topnya lah. Gitu Berarti Pak. target Pak Adi bulan ini bisa launching gitu untuk kegiatan itu. Kalau di plan C untuk kegiatan seminar, untuk kegiatan kursus online tadi di dalam bulan ini, bulan Juli insya Allah udah mulai ini nih, udah mulai launching, udah mulai, Oh, bulan inilah ya. ya udah mulai. Jadi tergantung proposal yang Pak Ari sedang susun itu ya. Ya, kan dia minta minta dengan saya kan minta ini kan, minta 3 bahan. Yang pertama dia minta dibikinkan ID card untuk dia sebagai resmi kan. Dia punya Ya, ID card, kemudian itu sedang udah didesain kan. Kemudian ya. juga dia minta sertifikat. Semua murid yang ikut pelatihan nanti akan diberikan sertifikat. Itu juga lagi didesain. Kemudian yang ketiga dia minta namanya proposal. Ya, Proposal untuk dia nanti disampaikan ke pimpinan sekolah. Itu yang nanti dia baik. bakal nilai jualnya di proposal tadi gitu. Ya, ya, ya. Ya, artinya tidak menutupi kemungkinan teman-teman juga bisa ikut memasarkan gitu. Ya, nanti kalau udah ada proyek percontohannya, udah jalan, udah sukses yang dari Mbak Jen tadi, kita bisa Ya, ikut nyontoh gitu. ya, Keberhasilan ya. dari Mbak Jen yang ini gitu kan. Baik, 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 baik. Berarti ini salah satu income-nya begitu ya Pak, dia dari plan C ya. Ya, jadi kalau di plan C gambarannya bersihnya separuh dari income itu memang untuk manajemen. Separuhnya Baik, misalkan dalam satu sekolah ada income kotornya kan 50 juta, berarti bersihnya itu untuk manajemen 25 juta. Dan itu kan nanti berarti yang bersihnya jatah manajemen tadi akan kita alihkan semuanya untuk permodalan di plan A tadi. baik, baik. Berarti ada 3 Pak Adi ya. Oh, yang bisa untuk ngembaliin modal kita ya Pak Adi ya. Ya, berarti saat ini ada sumber income kita ada 3. Yang Ya, pertama dari perkembangan bisnis plan B2, yang ya, kedua penghasilan kedua dari perkembangan bisnis plan C kan. ya. Yang Tam- ketiga adalah dari nanti kita ikut kompetisi trading di tradingview.com. Jadi tiga-tiga tadi kita akan laporkan yang mana duluan ininya kan yang pertama berhasil gitu. Baik, 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 baik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu berita gembira lah buat teman-teman ini nanti. Ya gitu Pak Rizal. Baik, baik, Cuman baik, baik. Ya. ini mungkin Mungkin Pak Pandang mau nanya nih Pandang. Apa kabar Pandang? ada Pandang. Pandang. Ada. Coba hidupkan layarnya Pandang. Tuh Pak Rizal mau ini menyapa. Ayo Pandang. Pandang. Saya udah janjian sama dia malam ini hadir sama-sama sama dia. Pandang. Mana suaranya? Oke. Saya sih dengan hadirnya plan B ini benar-benar saya itu gembira banget gitu kan, bahagia banget. Karena plan B ini yang waktu plan B pertama aja itu tadinya saya itu mau geber itu Pak. Ya, cuman ya begitulah. Keburu ada kendala. Gitu. Akhirnya ya teman-teman yang waktu itu saya ajak itu ya udah kehilangan arah gitu. Tapi insya Allah sih dengan plan B yang baru ini, dengan kemarin ada testimoni 2 tanggal 1 tanggal 2 udah dapat profit gitu. Nah itu udah mulai saya jual itu dengan profit segitu udah bisa saya jual tuh teman-teman. Makanya insya Allah sih plan B yang kedua ini plan B2 ini akan bagus Pak. Amin, Jadi amin. trust atau kepercayaan teman-teman itu udah mulai hidup lagi gitu. Terus saya ini aja nih kan yang ini kan ada Pak Ustadz sama Pak Usman tuh.
tadi malah ngobrol juga di rumah tuh Pak Usman, Pak Ustadz. Saya jelaskan ya mengenai modal yang kita tanam di SIP itu, insya Allah sih Pak Adi tanggung jawab dunia akhirat gitu sebenarnya. Cuman ini waktu yang menentukan itu yang ini. Nah, ada kabar baik waktu itu kan di bulan September akan dikembalikan tuh uang modal-modal itu gitu. Mereka sudah alhamdulillah gitu. Jadi ya saya sih optimis banget nih dengan plan B2 ini Pak. Yang B ini. Amin, amin. Mungkin itu aja Pak nih karena di jalur saya itu kan nggak banyak ya. Cuman yang aktifnya itu cuman 3 orang. Ya itu aja mungkin Pak Di, saya memberikan support yang luar biasa untuk berkembangnya ini plan B. Amin, amin. Makasih Pak Endang. Ya, Pandang. Ya, Itu Pak aja Pak Afrizal. Di. Ya, makasih Pandang. Makasih. Gimana Pak Afrizal? Ada mau Ya. komen? Ya, sementara kayaknya cuman ini aja yang hadir Pak ya. Artinya inilah berita yang bisa kami sampaikan pada teman-teman yang kurang hadir nanti, yang tidak hadir. Iya. Mungkin nanti akan mereka ini ada YouTube-nya nanti Pak. Yang ini sekarang ini? Ya. Ada. Nanti saya upload ke YouTube. Nah. Nanti kalau mereka kurang jelas, saya bisa menjelaskan nanti. Ya. Nanti kita masukin. Untuk PDF-nya udah pick ya itu ya, udah pick ya Pak ya. PDF udah. B2 ya. Udah. Ya. Fix. Tinggal digarap itu Pak. Sip. Ya, itu sebagai alpa kita lah. Testimoni kita kan gitu. Iya. Gitu ya Pak Endang. Ya. Artinya kita ada ini cuma kita cuma bertiga kita hadir ini Pak Endang. Berempat ya sampai ini ya. Ya, kita sebagai saksi lah malam ini untuk menjelaskan pada teman-teman nih. Insya Allah. Artinya terjawablah semua malam ini dari apa yang sudah kita bicarakan kemarin-kemarin di. Oke, siap. Ya, jadi akhirnya ya kita sama-sama berjuang lah ini. Insya Allah, Pak. Saya sih Karena ngarepin teman-teman hadir malam ini, tapi nampaknya masih ada kegiatan lain. Oke, siap. Ya, mungkin Pak Adi, kapan lagi kita mengadakan? Kalau bisa rutin lah Pak Adi. Ya, untuk Zoom meeting karena memang kebetulan saya setiap malam minggu kosong, jadi nggak ada orang kita adakan terus malam minggu. Oh ya, siap, mantap. Betul Pak Adi. Saya Karena setuju Pak. Saya ada waktu kosong malam minggu, jadi tetap saya akan adakan Zoom. Kita silaturahmi seminggu sekali kan, malam minggu. Nanti teman-teman kalau ada yang baru, ada teman-teman yang belum join, tetap aja ajak nggak apa-apa gitu di Zoom. Biar nanti kan kita adakan ini kan presentasi gitu. Baik. Ini semacam inilah artinya untuk memahami seperti apa SIP kan gitu. Jadi bukan untuk yang lama aja, untuk yang baru juga. Ya, jadi nanti setiap malam minggu akan ada 2 sesi. Yang pertama adalah presentasi bisnis, yang kemudian sesi keduanya adalah tanya jawab bebas. Jadi sebelum kita tanya jawab, kita nanti adakan presentasi dulu seperti tadi dengan PowerPoint kan. Selesai kita presentasi PowerPoint tadi, baru kita adakan tanya jawab baik dari member lama maupun member baru. Baik. Dan ini kita adakan rutin setiap malam minggu, walaupun berapa orang pun tetap kita jalan, ya. Siap. Setuju Pak Adi. Setiap malam minggu ya. Ya, setiap malam minggu, pokoknya dari jam 8 lewat lah sampai selesai lah. Iya, siap. Oke. Mudah-mudahan dengan silaturahmi rezeki kita nambah Pak Adi. Amin. Jadi kalau kita sering kita ketemu komunikasi lancar kan nanti kedepannya bakal ini kan kita terah gitu kan. Betul. Amin.
Kalau kalau kita jarang ketemu nanti kurang nutrisi nanti kita. Iya. Iya, benar. Mungkin itu cukup gitu Baik. pertemuan malam ini Pak Afrizal ya, Pak Endang. Ya, Ya, Terima- Pak Adi. Pak Endang, terima kasih ya kita bisa hadir malam ini, Pak Gatot, Bu Elis. Oke, sama-sama Pak Rijal. Pak Rijal. Dan minggu malam besok kita bisa hadir itu. Ya, Insya Allah, ya. malam minggu besok nanti kita ketemu lagi ya. Baik. Oke. Terima Ya, kasih Pak Adi ya. sudah menyempatkan untuk Zoom. Memang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman kemarin-kemarin. Alhamdulillah Tuhan memberikan ridho lah bisa ada kesempatan Pak Adi diberi kesehatan sehingga bisa mengadakan Zoom. Terima kasih Pak Adi. Amin. Ya, Jadi terima kasih. demikian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dan tetap optimis dengan program SIP ini. Ini mudah-mudahan sebagai menjadi jalan rezeki bagi kita semua. Amin. Saya rasa cukup. Sampai jumpa di malam minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu. Warahmatullahi wabarakatuh.